Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semuanya? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih bisa bertemu di pelajaran ekonomi bersama Ibu. Masih semangat dong belajar ekonominya? Semangat! Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Sandy. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Sandy. Untuk hari ini ada yang tidak masuk kelas? Ada. Siapa? Iqbal, kenapa Iqbal? Sakit ya. Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. Oke, untuk teman-temannya kita doakan Iqbal semoga cepat bisa sembuh ya kembali sehingga bisa belajar lagi bersama kita ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Boleh kalian berdiri terlebih dahulu? Garuda Pancasila ya. Ibu punya video motivasi nih untuk kalian, disimak terlebih dahulu ya. Ada banyak hal yang seringkali menjadi alasan kenapa kita tidak percaya diri. Ada yang merasa tidak percaya diri karena berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, berasal dari luar daerah, merasa tidak cukup cantik atau ganteng, merasa tidak cukup pintar, merasa tidak cukup punya bakat, dan banyak lagi hal yang lainnya. Ya, berbagai hal tadi tidak jarang membuat kita jadi pribadi yang tidak percaya diri, minder, dan rendah diri. Namun terlepas dari semuanya, ada satu konsep dasar yang harus kita sadari dan yakini, bahwa merasa percaya diri itu pada dasarnya adalah sebuah pilihan. Demikian juga merasa rendah diri atau minder pun adalah sebuah pilihan. Sehingga apabila kita dengan sepenuh hati memilih dan memutuskan untuk percaya diri, maka rasa minder dan rendah diri itu pun akan tersingkir dengan sendirinya. Sebagaimana kalimat bijak mengatakan, no one can make you feel inferior without your consent. Yang artinya, tidak ada seorang pun yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa kamu sendiri yang memilih atau mengizinkannya.
Oleh karena itu, terlepas dari apapun keadaan kita, mari pastikan kita tetap memilih untuk jadi manusia yang percaya diri, dan mari pastikan hanya hal positif saja yang akan kita izinkan masuk serta menguasai pikiran kita, juga kehidupan kita. Katakan ya untuk percaya diri, dan katakan tidak untuk rendah diri. Semangat selalu untuk kita semua. Dari video yang barusan kita saksikan bersama, ada yang akan memberikan komentar? Alia. Oke, boleh Alia. Biasanya penyebab seseorang yang percaya diri itu karena orang itu tidak bisa mencintai dirinya sendiri dan belum menemukan jati diri. Yeah. Dan hal yang bisa dilakukan untuk menemukan jati diri bisa dilakukan dengan mencintai diri sendiri. Misalnya kita tidak mendapatkan perhatian dari seseorang atau tidak mendapatkan pujian dari seseorang, kita bisa memuji diri kita sendiri sehingga membuat diri kita senang dan lebih percaya diri. Oke, kita berikan aplaus untuk Alia. Bagus ya, jadi percaya diri itu penting ya. Oke, jadi kalian harus percaya diri nih. Kemudian sekarang kita lanjut ke materi yang minggu lalu nih. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kita belajar apa nih? Oke, boleh? Membahas tentang tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa. Membahas tentang tahapan laporan pada perusahaan jasa. Ada apa saja di sana? Boleh? Ada Laporan laba rugi. Masih ingat nggak cara membuat laporan laba rugi? Total pendapatan ditambah total dikurang. Kayak betul. Jadi total pendapatan dikurangi total beban. Hanya itu kalau laporan laba rugi di perusahaan jasa ya. Kemudian selanjutnya, selain laporan laba rugi, apa masih ada yang kita pelajari? Laporan perubahan modal. Untuk laporan perubahan modal, gimana tuh cara membuatnya? Modal awal ditambah penambahan modal. Modal awal ditambah penambahan modal. Kalau pengurangan berarti dikurang ya, ada pengurangan modal. Oke, ada yang lain selain laporan laba rugi, kemudian perubahan modal? Satu lagi aja. Yang satu lagi neraca. Laporan neraca. Gimana cara membuat laporan neraca? Harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi untuk pembuatan laporan neraca itu sisi sebelah harta itu harus sama dengan utang ditambah modal. Nah itu untuk materi minggu lalu. Ibu rasa cukup ya. Pembelajaran pada pertemuan kali ini kita masih menggunakan metode PBL seperti pertemuan minggu lalu ya. Nah di sini yang diharapkannya itu peserta didik atau kalian mampu menganalisis atau membuat jurnal penutup itu secara teliti dan tepat gitu ya. Jadi yang akan dibahas untuk pertemuan kali ini yaitu materinya jurnal penutup ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan jurnal penutup? Bahannya sudah Ibu bagikan di Google Classroom ya. Ada yang sudah baca-baca mungkin kalian? Sudah, dan harusnya memang sudah ya. Nah, untuk jurnal penutup di sini, jadi ayat jurnal penutup ini dibuatnya di akhir periode akuntansi. Jadi kalau misalnya bulan Desember di tanggal 31 Desember kita buat jurnal penutup. Tujuannya ini jurnal penutup itu untuk menolkan akun-akun sementara. Kenapa harus jadi nol? Nah, akun apa saja yang harus dinolkan? Jadi yang harus dinolkan itu diantaranya akun-akun nominal. Akun nominal itu yang terdapat di laporan laba rugi. Di antaranya ada pendapatan, ada beban, nah ditambah lagi ada pride dan juga laba atau rugi. Nanti penjelasannya lebih lanjut ya. Nah, untuk langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Oke, yang pertama kan Ibu bilang tadi akun pendapatan itu posisinya ada di mana?
Posisi akun pendapatan ada di kredit. Kalian bayangkan sedang mengerjakan worksheet kolom laporan laba rugi. Pendapatan posisinya ada di kredit. Supaya jadi 0 berarti kita harus memindah posisikan yang tadinya di kredit harus jadi debit. Oke, nah seperti ini. Ini kan untuk akun pendapatan, tadinya posisinya ada di kredit. Kita pindah posisikan jadi di debit. Kita tutup dengan ikhtisar laba rugi. Gitu. Nah, itu satu ya untuk akun pendapatan. Nah, kemudian untuk akun beban. Akun beban itu posisi di laporan laba rugi ada di sebelah mana? Debit. Sebelah debit. Supaya jadi 0 berarti kita harus memindah posisikan. Memindah posisikan yang tadinya di debit jadi kredit. Kita tutup lagi dengan ikhtisar laba rugi. Oke, ikhtisar laba ruginya di debit, kemudian bebannya di kredit. Jadi kalau ada berapapun beban, di sini kalian masukkan di posisi sebelah kredit. Misalnya di laporan laba rugi yang ada di worksheet itu ada sampai 10 beban, berarti kalian masukkan saja di sini sampai 10 beban. Nah, nominal ikhtisar laba rugi ini total dari beban yang ada di kredit. Begitupun sama tadi ya. Untuk pendapatan, ini ikhtisar laba ruginya nominal dari pendapatan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, selanjutnya. Selain pendapatan dan juga beban, ada laba atau rugi yang harus kita tutup. Ibu mau tanya nih, sekalian mengingatkan materi minggu lalu. Di worksheet kalian sedang mengerjakan laporan laba rugi. Apabila perusahaan mengalami keuntungan, nominal atau saldo laba atau saldo untung itu posisinya ada di mana? Debit. Ada di debit ya? Oke, posisinya ada di debit. Nah, kita harus menolkan nih, berarti harus memindah posisikan yang tadinya dari debit ke kredit. Nih. Nah, di sini kenapa diganti sama modal? Bukan laba yang seperti kalian bilang tadi. Kalau laba itu posisinya ada di debit, kita pindah posisikan berarti harus jadi kredit. Tapi di sini nominal atau nama akunnya jadi modal. Ya, kenapa modal? Karena untung atau ruginya suatu perusahaan itu dia pada akhirnya nanti akan pengaruh ke modal gitu. Jadi diganti sama modal tapi nominal laba gitu. Paham sampai sini? Paham ya. Nah, selanjutnya kalau untung pasti rugi kalau perusahaan gitu ya. Tapi nanti kalian untuk membuat jurnal penutupnya ini salah satu kalau misalnya enggak laba berarti rugi. Jadi tidak mungkin nanti dibuat jurnal penutup dua-duanya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi perusahaan mengalami keuntungan, posisi untungnya atau labanya itu dia ada di debit, kita pindah posisikan jadi di kredit. Kalau perusahaan mengalami kerugian, berarti dia kebalikannya. Ya. Berarti kalau rugi posisinya di mana? Kredit. Kita pindah posisikan jadi debit. Jadi debit. Oke, kita pindah posisikan jadi debit. Nah, ini modalnya di debit ditutup sama akun ikhtisar laba rugi nominal rugi. Satu lagi yang harus kita buat jurnal penutup. Ada akun Pride. Ada yang masih ingat Pride itu apa? Pengeluaran uang perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik itu Pride ya. Nah, kita tutup juga nih di akhir periode gitu ya supaya jadi 0 pada akhirnya. Untuk akun Pride posisinya ada di mana? Posisinya ada di debit. Supaya jadi 0 berarti kita memindah posisikan yang tadinya debit harus jadi kredit. Oke, kita tutup sama akun apa ini? Modal. Kenapa modal? Karena Pride itu nanti akan berpengaruh ke
modal ya. Nah, itu langkah-langkah pembuatan jurnal penutup. Nah, ini ada worksheet atau kertas kerja yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nih ada kertas kerja di sini. Coba kita akan buat jurnal penutup. Untuk pembuatan laporan jurnal penutup atau laporan yang lain juga sama ya. Ini kita harus selalu membuat dulu nama perusahaannya dicantumkan di atas, kemudian jurnal penutup yang akan kita buat, lalu periodenya. Ya, karena misalnya ini dibuatnya di bulan Desember, jadi 31 Desember periodenya. Bagannya seperti ini. Di sini ada kolom tanggal, tentunya untuk menuliskan tanggal. Karena jurnal penutup dibuat di akhir periode, maka kita buat tanggalnya tanggal 31 semua. Karena bulan Desember, 31 Desember. Berarti kita nanti mengisinya ini tanggal 31 semua untuk kolom tanggal. Nah, kemudian ada kolom akun. Itu untuk apa? Hah? Untuk menuliskan nama-nama akun. Nama-nama akun. Kayak referensi, nomor kode akun, untuk mengisi nomor kode akun. Kemudian ada kolom debit untuk mengisi nominal uang dia yang masuk ke posisi sebelah debit. Kemudian yang kolom kredit untuk mengisi nominal uang yang masuk ke posisi sebelah kredit. Nah, sekarang kita lihat nih. Untuk yang pertama, kita memindah posisikan akun apa dulu? Pendapatan ya. Pendapatan. Coba kalian lihat. Pendapatan ini berapa nominalnya? 8 juta atau 8.260. Oke, kita pindah posisikan ke sini. Tanggal 31 akun pendapatan jasa 8.260 di debit karena pendapatan itu tadinya ada di kredit. Jadi kita pindah posisikan. Begini membuat jurnal penutup. Selain pendapatan jasa, apa masih ada pendapatan yang lain di sana? Ada pendapatan bunga. Kayak kita masukkan juga ada 2 pendapatan. Pendapatan bunga. Nomor referensinya 412, kemudian nominalnya 75 di debit. Itu ada 2 pendapatan, kita masukkan semuanya. Ya, selanjutnya ditutup sama ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu hasil. Nah, untuk ikhtisar laba rugi posisinya di sisi sebelah kredit itu 8.300 berapa? 35 itu dari mana? Ditambah. Oke, jadi ini ya untuk pendapatan jasa ditambah pendapatan bunga dihasilkan 8.335. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan menutup akun apa lagi? Akun beban. Kayak kita menutup akun beban. Beban posisinya ada di debit. Kita pindah posisikan berarti jadi kredit ya. Jadi kredit. Berarti yang di debitnya apa? Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini totalnya berapa ini? 1.200. Totalnya 1.200. Berarti ini hasil penjumlahan dari total semua beban yang ada di sisi sebelah kredit. Kayak kita masukkan satu-satu untuk akun beban. Ada beban gaji, kemudian beban listrik, beban apa lagi? Serba-serbi. Nah, itu ditotalkan maka akan menghasilkan atau ditutup dengan ikhtisar laba rugi di sisi sebelah debit. Selanjutnya yang harus kita tutup itu, tadi kan yang pertama kita sudah menutup pendapatan. Kemudian yang kedua beban. Nah, sekarang yang ketiga kita akan menutup laba atau rugi. Nah, kita lihat nih di sini. Di perusahaan apa ini? Akuntan Dimas. Di perusahaan akuntan Dimas ini kalian lihat kolom laba rugi di worksheet ini.
Nih, kondisinya seperti ini. Di sini ada nominal, sisi sebelah debit dan kredit. Lebih besar mana ini nominalnya? Lebih besar kredit. Berarti artinya pendapatan itu lebih besar daripada pengeluaran. Kalau pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, maka perusahaan itu mengalami keuntungan. Untungnya berapa? Nah, kalian lihat di sini untungnya. 4.960. Kita masukkan ke jurnal penutup yang sedang kita buat. Karena tadi ini posisi labanya ada di debit, berarti kita pindah posisikan supaya jadi 0 tujuannya. Nah, jadi kredit ditutup sama ikhtisar laba rugi. Kenapa nominalnya jadi modal? Kenapa nominalnya jadi modal? Tidak ini aja, misalnya di sini tidak laba aja kalian tulis. Kenapa jadi modal? Karena berpengaruh. Oke, karena laba atau ruginya suatu perusahaan itu pengaruhnya ke modal. Oke, selanjutnya. Nah, ini berarti kan yang kita buat satu aja ya, berarti perusahaan mengalami keuntungan. Kalau yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya ada kerugian, berarti itu tidak kita buat jurnal penutup karena salah satu aja. Kalau perusahaan tidak untung ya rugi ya. Selanjutnya satu lagi yang harus kita tutup yaitu akun Prime. Akun Prime posisinya ada di mana? Di debit. Kita pindah posisikan berarti harus jadi kredit. Kita buat jurnal penutup untuk akun Prime. Ditutup sama akun modal. Prime yang tadinya debit dipindah posisikan jadi kredit, ditutup jadi modal. Kenapa modal? Karena Prime itu akan berpengaruh pada akhirnya ke modal. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, kalau kalian sudah paham, kita akan berdiskusi ya. Ibu akan bagi kelompoknya secara acak. Nah, boleh kalian lihat kelompoknya di depan. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, silahkan kalian duduknya bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 2, 3, 4, 5. Silahkan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti di LKPD ini ada soal atau ada worksheet. Nanti kalian harus buat masing-masing kelompok itu jurnal penutup. Buat jurnal penutup, kalian analisis dari worksheet atau kolom laporan laba rugi yang sudah tersedia di LKPD ini ya. Untuk pengisiannya, kalian boleh menggunakan ini, kertas warna-warni ya. Jadi nanti kalian kalau membuat jurnal penutup, misalnya akun pendapatan kalian tulisnya di sini lalu ditempel gitu. Sudah disediakan untuk bagannya. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Oke. Silahkan bahannya bisa kalian buka kembali yang ada di Google Classroom ya, atau misalnya dari materi yang ada di LKPD juga bisa kalian lihat, atau kalian semuanya bawa HP boleh searching ya. Jadi silahkan kelompok masing-masing mengerjakan atau menganalisis jurnal penutup. Oke, silahkan. Nanti setelah selesai kita presentasikan semua kelompok ya. Jadi semua kelompok nanti perwakilan 2 orang saja cukup untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Semuanya sudah selesai. Sekarang kita tampil semua kelompok ya. Oke, untuk
tampilnya. Kita undi ya supaya adil. Oke, kelompok mana dulu ini yang tampil? Kelompok Rangga. Oke, kelompok 1 silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis jurnal penutup. Saya akan menjelaskan hasil analisa kelompok kami dari kelompok 1 tentang jurnal penutup dari perusahaan Akuntan Jaya. Akun pertama di sini ada pendapatan. Awalnya pendapatan ini masuk ke kredit, kemudian dipindahkan ke debit. Nominalnya 60.625 dan ditutup oleh ikhtisar laba rugi. Yang kedua ada akun beban, di mana di sini bebannya ada 6. Yang pertama beban perlengkapan, yang kedua beban asuransi, 3 beban penyusutan peralatan, yang keempat beban gaji, yang kelima beban sewa, dan yang terakhir beban utilitas. Total beban ini dimasukkan ke dalam ikhtisar laba rugi yang masuk ke dalam kolom debit, yaitu 35.925. Terus di sini totalnya juga ya total. Terus yang keempat ada akun ikhtisar laba rugi, yang dimana perusahaan ini mengalami keuntungan dan dimasukkan dan ditutup oleh modal. Kenapa di sini dituliskan modal, tidak dituliskan laba? Karena laba merupakan keuntungan, dan keuntungan itu berpengaruh kepada modal, dan nominalnya itu 23.195. Yang terakhir ini ada akun Thrive. Di sini nominal Thrive itu 5.200 dan dituliskan modal karena Thrive juga berpengaruh kepada modal. Sekian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Dulu dari kelompok lain mungkin? Tidak ada, sudah cukup jelas? Oke, silakan boleh ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk tampil kita lihat kelompok mana nih? Kelompok Dwi. Dwi kelompok 4 ya. Silakan untuk kelompok Dwi, perwakilannya saja 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atas analisis mengenai jurnal penutup dari perusahaan Salon Amalia. Yang pertama ada penutupan pendapatan. Untuk pendapatan di sini awalnya ada di bagian kredit, dipindahkan ke bagian debit sebesar 10.500.000. Ditutup dengan kolom ikhtisar laba rugi sebesar 10.500.000. Lalu di sini ada beban-beban, penutupan beban, ada 7 beban, ada beban sewa gedung, beban listrik, beban telepon, beban iklan, beban gaji, beban perlengkapan salon, dan beban penyusutan peralatan. Ditutup dengan ikhtisar rugi karena di sini perusahaan mengalami kerugian sebesar 4.100.000. Ini ditutup dengan jumlah total 14.600.000. Mengalami kerugian ya kalian? Iya. Karena perusahaan mengalami kerugian, lalu ditutup dengan modal di kredit menjadi di debit, dipindahkan, ditutup oleh ikhtisar laba rugi sebesar 4.100.000. Lalu Prive yang asalnya di debit dipindahkan menjadi kredit yang ditutupi oleh modal sebesar 1 juta. Silakan bila ada yang mau menanggapi. Cukup? Cukup. Sudah sependapat sama kelompok 4 ya? Ya.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tampil kelompok Satria kelompok 3. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami dari jurnal penutup. Jurnal penutup perusahaan percetakan Agung. Pertama di sini ada akun pendapatan yang kita tulis di kolom debit senilai 16.840.000 dan ikhtisar laba rugi di kredit senilai 16.840.000. Dan di sini akun beban ada biaya gaji, biaya sewa, biaya utilitas, biaya bahan habis pakai, macam-macam biaya asuransi dan biaya depresiasi peralatan kantor. Kita simpan di kredit dan jumlahnya ada di 9.755.000. Akun ketiga, akun laba rugi. Di sini perusahaan mendapatkan keuntungan. Keuntungan berpengaruh terhadap modal perusahaan. Jadi di sini ditulis modal ditaruh dalam kredit nominalnya Rp7.205.000. Ditutup dengan ikhtisar laba rugi sebesar Rp7.205.000 di debit. Akun keempat, Prive ditaruh di kredit senilai Rp4 juta, ditutup dengan modal di debit Rp4 juta. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan ditutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang untuk membuktikan apakah kalian memang betul sudah paham, ya, kita mengerjakan kuis dulu ya. Ada 10 soal, kalian nanti mengisi soal di kuisis. Ibu akan bagikan linknya ya. Atau boleh lihat langsung di layar juga tidak apa-apa. Waktunya 10 menit, boleh mulai, silakan. Untuk teman kita yang pertama itu yang betul semua dan lebih dulu selesainya itu Najwa ya. Najwa, kemudian siapa? Siti Nuria, dan juga selanjutnya ada refleksi. Nah, di refleksi ini ada 3 pertanyaan nih untuk kalian. Yang pertama, apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Ada yang mau mencoba mengungkapkan pendapatnya? Oke, boleh Mutiara? Hari ini kita belajar membuat jurnal penutup supaya kita bisa mengenalkan akun-akun sebentar. Oke, kita belajar jurnal penutup. Tujuannya itu untuk mengenalkan akun-akun sementara. Akun-akun sementara itu tadi akun apa saja? Akun pendapatan, kemudian akun. Oke, selanjutnya ini apa yang paling disukai dalam pelajaran ini? Boleh Alia? Dari sekian tahapan pencatatan penutup yang paling relatif mudah karena akun yang termasuk di dalamnya hanya beberapa. Relatif mudah, benar? Benar. Yang lain juga sependapat sama Alia? Jadi dibanding tahapan proses dari siklus akuntansi dari awal kita belajar, katanya ini nih jurnal penutup yang paling mudah karena tidak banyak akun di sini ya.
Oke, boleh. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang belum dipahami pada pelajaran atau pertemuan kali ini? Yang sulit menurut kalian gitu apa? Boleh? Masih bingung menentukan laba atau rugi pada jurnal penutup. Oh, masih bingung menentukan laba atau rugi pada jurnal penutup. Mungkin menentukan posisinya ya. Oke, posisinya mungkin pertemuan nanti kita akan bahas ulang ya. Kalau memang belum paham untuk menentukan laba atau rugi dibuat jurnal penutup seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya materi yang akan kita bahas untuk pertemuan minggu depan itu penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Nanti Ibu akan share materinya di Google Classroom, jadi kalian tinggal pelajari terlebih dahulu di rumah ya, sehingga pada saat nanti kalian masuk lagi, ketemu lagi, belajar lagi ekonomi bersama Ibu, minimal kalian sudah punya gambaran atau apa yang akan dibahas oleh Ibu. Jadi nanti dilihat di Google Classroom ya. Oke, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan dari materi jurnal penutup yang sudah kita bahas hari ini? Alia, Bu. Boleh Alia, silakan. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi setelah penyusunan laporan keuangan perusahaan. Jurnal ini perlu dibuat karena ada akun yang saldonya harus masih disesuaikan hingga jumlah jenuh agar tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya. Oke, baik. Atau boleh Ibu tambahkan mungkin ya, di sini jurnal penutup ini merupakan salah satu laporan yang dibuat di akhir periode akuntansi. Nah, tujuannya itu untuk menolkan akun-akun sementara supaya tidak terjadi lagi atau tidak muncul lagi di laporan atau di periode berikutnya. Itu jurnal penutup. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini ya. Nah, sekarang Ibu minta tolong lagi ke KM untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap. Siap. Sudah belajar, mari kita baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai.